Permisi Mbak. Selamat siang Kak. Selamat siang, Mbak Renita ya? Iya Kak. Iya, kita ketemu lagi nih di sesi yang kita akan lanjutin yang udah kita lewatin kemarin minggu lalu. Gimana nih kabarnya Mbak Renita? Alhamdulillah Untuk sejauh ini? Ya, untuk kesehatan alhamdulillah Ya. Sebelum kita mulai nih, kita akan mengingat kembali untuk permasalahannya dari Mbak Renita, yaitu kemarin tentang stres akademik atau bisa kita sebut dengan Mbak Renita ini sulit untuk membagi waktu antara jadwal kuliah dengan jadwal organisasi atau di luar dari organisasi perkuliahannya gitu. Sekarang gimana nih? Apakah permasalahannya udah selesai atau tambah banyak, tambah rumit, atau malah justru udah mengurangi permasalahan Mbak Renita? Kalau kemarin sih udah lumayan biasa ya Mbak ya. Cuman karena udah mulai nambah kerjaan lagi, terus ada yang mau diurus, jadi kayak merasa kayak masih kurang baik aja. Masih kurang baik secara psikologis gitu. Jadi kayak makin kayak balik lagi ke permasalahan yang sebelumnya. Jadi masih tetap belum semangat ya, malah tambah banyak, tambah rumit. Nah, kira-kira nih apa yang membuat masalahnya Mbak Renita itu tambah rumit? Mungkin karena di kuliah itu masih banyak praktikum, jadi kayak kadang tuh habis kegiatan itu langsung praktikum. Terus apa ya Mbak ya, harus ngerti juga kan kalau misalnya kegiatan itu tuh kalau di masyarakat itu kadang bisa sampai jam 2, jam 3 gitu, jadi kayak kurang tidur juga. Iya, Kurang tidur gitu juga. sih. Berarti masih tetap bentrokan ya antara tugas kuliahnya sama organisasinya. Terus gimana tuh Mbak Renita bisa membagi waktunya waktu itu? Gimana sih Mbak, ya kayak lebih ke maksain diri buat nyelesain semua sih. Jadi misal saya habis kegiatan jam 2, itu jam 2 ya mau nggak mau saya harus kerjain tugas saya. Juga masih ada beberapa mata kuliah yang harus saya susulin gitu tugas kuliahnya. Tapi nih untuk kan Mbak Renita bilang maksain diri nih. Nah sebenarnya untuk organisasi yang di luar dari jam kuliah atau dari di luar dari kegiatan kuliah, apakah itu yang membuat Mbak Renita itu terpaksa mengikuti organisasi itu, apa memang kemauan dari Mbak Renita sendiri? Sebenarnya itu tuh kemauan sendiri Mbak. Malah tuh kepaksa itu tuh kayak bukan kepaksa karena saya tuh nggak rela gitu, tapi kayak lebih terpaksa untuk mengeluarkan lebih banyak energi gitu. Jadi kayak yang biasanya ya 50-50 itu kayak harus di push 100% gitu. Jadi lebih ke energinya yang terpaksa harus dibuang segitu banyaknya. Nah, karena Mbak Renita nge-push semuanya itu antara tugas organisasi dan tugas kuliah, apakah itu sudah diselesaikan secara baik atau masih terbengkalai? Kalau yang terbengkalai itu ada, cuma tetap saya kerjain, terus saya susulin biasanya. Terus kayak saya itu lebih pentingin tugas kelompok itu Mbak, karena kan itu kan mencakup hidup dan matinya orang banyak. Jadi saya di kayak dulu itu di situnya dulu, kan kasihan kalau kelompok itu tidak kita bantu kerja nanti ya gimana. Berarti Mbak Renita masih memprioritaskan tugas kuliah dulu ya? Iya Mbak, ya gitu lah Mbak. Bener. Terus lebih banyak mana nih Mbak antara tugas organisasi sama tugas kuliah? Sebenarnya lebih banyak tugas organisasi secara fisik. Kayak saya harus hadir secara fisik, terus kayak angkat-angkat barang, harus menghias dengan dekor kayak gitu kan. Nah cuman kalau misalnya tugas kuliah itu tuh banyak, cuman kayak
sebagian yang harus menggunakan fisik kayak praktikum kan itu harus menggunakan beberapa terjun langsung ya. Terus kalau misalnya kebanyakan ya duduk saja ini, jadi ya sama-sama banyak sih Mbak. Berarti ya kerja untuk di perkuliahan berarti masih ada kerja kelompoknya ya bareng teman. Nah itu tuh hubungannya sama teman untuk kerja kelompok, untuk tugas kerja kelompok itu sendiri gimana? Apakah lancar-lancar saja? Ya lancar sih, karena saya juga sering ini kayak ngancem-ngancem gitu, jadi Diancam ya Mbak? Iya, jadinya alhamdulillah teman-teman saya bisa kerja bareng gitu. Berarti secara tidak langsung ya Mbak Renita mempercayai sepenuhnya ke teman-temannya ya? Ya kadang juga harus ngerjain lagi sih Mbak, dari kerjaannya teman-teman yang saya rasa masih kurang gitu. Berarti tetap Mbak Renita artinya 2 kali kerja dong? Iya kayak gitu sih Mbak. Sebenarnya kan di situ ada juga permasalahannya di dalam hubungan kerja kelompoknya ya. Nah terus apakah masih ada yang membuat pekerjaannya Mbak Renita ini belum ada yang dilakukan? Ini sih Mbak, kayak saya itu kan trigger banget sama yang namanya ini kecapean. Jadi saya tuh sering menunda-nunda gitu loh Mbak, kalau udah kecapean kayak ini habis kegiatan masyarakat, terus kayak pulang itu tuh kayak mau ngajarin itu kayak udah capek banget gitu loh, jadi kayak sering ketiduran, terus ketunda sampai besok pagi, karena pas paginya baru bangun itu kayak masih harus ngapain dulu lah, terus udah lagi sampai baru ngerjain sore, kayak gitu. Nah berarti di titik masalahnya ini Mbak Renita berarti sering menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita secara nggak langsung dan nggak sadar ya Mbak, kalau Mbak Renita itu sebenarnya karena mungkin faktor kecapean itu tadi, terus akhirnya pulang ke kos dan udah tinggal istirahat dan pengen kan tidur istirahat gitu kan, karena takut ngedrop juga. Sejauh ini sih ya berarti permasalahannya dari Mbak Renita nih sebenarnya menunda-nunda pekerjaan. Iya sih Mbak, benar. Iya sih Mbak. Iya betul ya. Iya. Jadi di sini kita sama-sama berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya dari Mbak Renita ini. Nah, jadi di sini saya pengen Mbak Renita itu membuat jadwal tentang manajemen waktu, di mana Mbak Renita itu bisa membuat jadwal atau kegiatan kesehariannya Mbak Renita dari hari Senin sampai Minggu. Itu Mbak Renita jadwalin. Misalnya pagi Mbak Renita harus harus bangun tidur dulu, terus membersihkan kos dulu mungkin. Nah, terus hari Selasa harus mengerjain tugas. Itu Mbak Renita bisa tulis dahulu untuk manajemen waktunya. Ini terusnya seminggu ya Kak ya? Iya, kalau misalnya Mbak Renita mempunyai kegiatan di hari Sabtu aja udah stop sampai hari Sabtu. Mungkin hari Minggunya kan free, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi yang ini aja sih Mbak, kesibukannya Mbak Renita yang kita tuh di sini mencari titik di mana Mbak Renita tuh terlihat, oh di sini saya menunda-nunda waktu, ternyata di sini saya melalaikan kayak satu waktu itu ya sebenarnya berharga buat Mbak Renita, tapi Mbak Renita tidak mengerjakannya. Iya sih Mbak, ini kayak kebuang jadinya. Satu hari itu ya penting ya Mbak bagi seorang mahasiswa sebenarnya. benar sekali sih Mbak. Oke, baik Mbak Renita, sejauh ini yang saya lihat cukup tersusun dengan rapi ya. Maksudnya jadwal Mbak Renita juga tugas-tugasnya juga udah mulai dikerjain. Nah sekarang ini dari manajemen waktu ini gimana nih? Apakah ada perubahan dari Mbak Renita setelah menjalankan manajemen waktu ini? Ada sih Mbak, kayak lebih teratur aja. Terus biasanya itu tuh yang saya punya pekerjaan, nah itu yang biasanya itu tuh nggak semuanya bisa tercapai, tapi sekarang itu bisa tercapai 3 atau enggak 4
kerjaan, jadi kayak lebih menolong banget. Iya betul, setidaknya dari yang beberapa waktu lalu yang tugasnya menumpuk sekarang udah ini ya, udah dikerjain, walaupun masih ada kayak 1 atau 2, tapi kan tidak sebanyak yang kemarin. Nah sekarang nih Mbak, gimana nih dari yang Mbak dapetin diskusi kita dari awal sampai akhir, kita sama-sama nyari penyelesaian sampai memanajemen waktu ini, apa yang Mbak dapat dari diskusi kita hari ini? Jadi kalau dari saya Mbak ya, kayaknya itu tuh emang satu kesalahan saya itu yang sangat berat, yang besar itu tuh di manajemen waktu. Karena kalau misalnya saya tidak memanajemen itu kan pada akhirnya kan tugas saya numpuk ya Mbak ya. Kerjaan numpuk, terus aktivitas juga banyak, jadi kayak nanti itu makin jadinya saya tuh jadi bingung dan makin aduh udahlah males gitu. Jadi saya bisa apa ya Mbak ya, bisa menemukan metode tersendiri buat ngatur waktu saya sendiri Mbak. Iya, semoga Mbak Renita bisa menjalankan manajemen waktu ini ke depannya, agar semua urusannya Mbak Renita dari kegiatan organisasinya maupun kegiatan dari tugas kuliahnya itu berjalan dengan lancar, yang mendapatkan nilai yang memuaskan juga ya Mbak Renita. Itu harapan kita semua sebenarnya. Mungkin itu saja ya dari kita untuk pada hari ini, diskusi hari ini dan pertemuan hari ini. Semoga pertemuan ini sudah bisa menyelesaikan masalah Mbak Renita, dan semoga kedepannya Mbak Renita semakin lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Renita. Terima kasih Mbak Selvi. Iya.